mental ketika saya mulai merekam. Baik, teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan pertama ini adalah kedua ya, mohon maaf, kedua adalah pembaharuan dalam Islam atau disebut dengan istilah tajdid. Jadi Islam ini mengenal istilah tajdid. Apakah yang dimaksud dengan tajdid? Pertama-tama makna tajdid adalah berasal dari kata bahasa Arab dari kalimat jadidun yang artinya baru, kemudian perubahannya menjadi jaddada, yujaddidu, tajdidan. Secara bahasa, tajdid ada bermakna pembaharuan, yaitu proses memperbaharui sesuatu yang dipandang telah usang atau rusak. Nah, sedangkan setelah istilah, tajdid adalah menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman yang tidak dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Itu adalah pengertian tajdid menurut Imam Asy-Syatibi. Teman-teman yang kami banggakan, setidaknya kita bisa mengambil dua hal dari makna tajdid. Makna pertama adalah tajdid itu menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Jadi ada sunnah-sunnah, ada ibadah-ibadah yang tidak populer. Atau ada ibadah, ada sunnah yang kemudian belum banyak diamalkan oleh umat Islam. Padahal itu ada jelas dalilnya dan itu banyak keutamaannya, tetapi belum banyak dilakukan. Maka itu dilakukan tajdid untuk mengamalkan syariat agama Islam tersebut. Yang kedua, makna tajdid adalah membersihkan amal ibadah atau kemudian pengamalan ya, memberikan pengamalan agama Islam yang bercampur dengan agama atau ajaran dari non-Islam. Misalnya apa? Misalnya adalah ulang tahun kematian. Islam tidak pernah mengajarkan adanya ulang tahun kematian dengan mengadakan pesta atau kemudian makan-makan. Tetapi hari ini ada beberapa kelompok umat Islam yang melakukan hal tersebut dengan dalil untuk mendoakan si almarhum dan juga untuk bersedekah. Maka mendoakan almarhum itu adalah kebaikan, bersedekah adalah kebaikan. Tetapi mengkhususkan pada hari-hari tertentu setelah kematian, misalnya adalah 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari, dan seterusnya kelipatannya, itu tidak ada tuntunan dari Islam. Itu tuntunannya dari Hindu dan Buddha. Maka kemudian, tajdid dalam makna kedua menurut Imam Asy-Syatibi adalah membersihkan atau memurnikan kembali pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Itu adalah makna kedua. Jadi tajdid itu ada dua makna ya. Makna pertama adalah menghidupkan kembali, artinya mengadakan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang kemudian belum populer dilakukan atau kemudian belum banyak dilakukan. Yang kedua adalah memurnikan ajaran agama Islam, pengamalan agama Islam dari hal-hal yang datang dari selain Islam. Nah, tajdid ini teman-teman yang semoga dirahmati Allah sudah dinaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu sudah memberikan sebuah berita bahwasanya akan ada setiap mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang melakukan proses tajdid. Tajdid itu adalah usahanya, sedangkan orangnya disebut mujaddid. Dalam hadis disebut an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah mayyujaddidu laha dinaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus bagi umat Islam pada setiap penghujung 100 tahun seorang yang akan memperbaharui, mengadakan pembaharuan bagi agamanya. Ini adalah berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini adalah pasti benarnya. Pasti benar. Maka dalam radius setiap 100 tahun itu pasti akan ada gerakan pembaharuan. Di mana dulu gerakan pembaharuan itu dilakukan oleh seorang tokoh, seorang ulama, seorang kiai, seorang pemimpin gitu. Tetapi hari-hari ini di masa modern Islam ini, gerakan pembaharuan ternyata dilakukan tidak hanya seorang personal, tapi dilakukan secara berjamaah dalam bentuk sebuah organisasi atau dalam sebuah bentuk persyarikatan, kemudian bergerak bersama-sama. Nah, di dalam Muhammadiyah, teman-teman yang kami banggakan, Muhammadiyah memiliki pemahaman tentang tajdid Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu merupakan gerakan tajdid dan juga tajdid.
Muhammadiyah memiliki pola gerakan atau kemudian fokus gerakannya dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Maknanya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maknanya ya dua ini. Apa itu tajdid? Bahkan di dalam Muhammadiyah ada sebuah majelis khusus. Majelis itu adalah unsur pembantu pimpinan yang secara khusus memang membidangi masalah tajdid ini. Namanya majelis tarjih dan tajdid. Nah, tajdid dalam Muhammadiyah difahami sebagai istilah pembaharuan, di mana pembaharuan itu memiliki dua makna. Makna pertama adalah pemurnian, sama dengan penjelasan Imam As-Satibi tadi, yaitu memurnikan atau kemudian membersihkan pemahaman dan juga pengamalan ajaran agama Islam dari hal-hal yang datang dari selain Islam. Itu namanya pemurnian. Istilah pemurnian ini di dalam Muhammadiyah disebut dengan istilah tajrid. Ini tajrid itu ya, tajrid. Nah, kemudian yang kedua adalah tajdid. Apa artinya tajdid? Tajdid adalah peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Nah, itu namanya tajdid. Jadi tajdid dalam perspektif Muhammadiyah itu bermakna tajrid dan juga tajdid. Tajrid itu pemurnian, tajdid itu adalah pengembangan atau modernisasi. Pemurnian yang dimaksud atau tajrid yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah memelihara matan. Matan itu artinya adalah isi. Memelihara isi ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah yang maqbulah. Itu adalah pemurniannya. Nah, itu makna dari pemurnian. Adapun yang kedua, makna dari peningkatan, pengembangan, modernisasi tadi adalah bahwa penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam itu harus senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi dalam hal, kalau kita bisa membaca ya, Muhammadiyah itu melakukan pemurnian itu di dalam hal akidah dan juga ibadah. Sedangkan melakukan modernisasi itu dalam hal muamalah duniawiyah dan pengembangan kehidupan di dunia. Sehingga tidak ada yang namanya itu modernisasi dalam hal ibadah atau akidah. Misalnya supaya efisiensi sholat subuh itu tidak dikerjakan di waktu cahaya matahari nampak sampai matahari terbit, tapi dilaksanakan aja jam 8 pagi supaya tidak mengganggu tidurnya. Itu tidak boleh begitu. Atau supaya sholat subuhnya tidak sia-sia, maka dilaksanakanlah sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Nah, udah eman-eman bangun pagi kan gitu. Itu tidak boleh. Karena itu perkara ibadah, perkara akidah. Tidak boleh dikembangkan. Sehingga tajrid, pemurnian itu merujuknya adalah kembali ke masa lalu, kembali ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebisa mungkin yang disebut dengan tajrid itu adalah bagaimana pengamalan Islam dalam hal akidah dan ibadah kembali seperti zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun secara modernisasi, pada masa modernisasi itu tajdid yang kemudian pengembangan organisasi dan modernisasi itu berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Urusan-urusan dunia, membangun amal usaha, membangun rumah sakit, membangun swalayan dan sebagainya itu adalah bentuk amal dunia. Nah, itu termasuk tajdid pengembangan. Nah, tujuan tajdid apa teman-teman sekalian? Tujuan tajdid di dalam Muhammadiyah adalah memfungsikan Islam sebagai hudan, petunjuk, furqan, pembeda, dan rahmat seluruh alam. Hudan artinya petunjuk. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan zaman yang sangat cepat terjadi di era sekarang ini, terkadang kita sebagai seorang muslim kebingungan bagaimana sesungguhnya Islam menanggapi hal demikian. Mengingat di zaman Nabi, hal-hal itu tidak pernah muncul seperti yang sekarang ini ada. Contohnya internet, HP, komputer, dan sebagainya, media sosial. Di zaman Nabi belum ada itu semua. Lalu bagaimana hukumnya? Maka dengan tajdid itulah kemudian menggali nilai-nilai ajaran agama Islam dari Al-Quran dan juga hadis untuk kemudian dicari sebuah petunjuk bagaimanakah kemudian kita sebagai seorang muslim akan bersikap terhadap perkara-perkara yang muncul hari ini. Furqan itu pembeda. Apa maknanya pembeda? Supaya umat Islam ini memiliki amaliyah, memiliki ibadah yang berbeda. Umat Islam tidak boleh taklid atau asal ikut terhadap aktivitas atau kemudian perkara-perkara yang belum jelas datangnya dari syariat agama Islam.
kita dilarang untuk taklid, apalagi taklid buta. Taklid buta itu adalah mengikuti aktivitas atau amal yang dilakukan orang lain tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui rujukannya, tanpa mengetahui dasarnya. Itu namanya taklid buta. Maka dengan adanya tajdid itulah kemudian umat Islam akan memiliki ciri khas dengan keislamannya, menjadi furqan. Dan yang ketiga adalah rahmatan lil alamin. Itu adalah tujuan umat Islam ketika kemudian melakukan tajdid adalah agar Islam ini benar-benar menjadi rahmat dan dirasakan sebagai rahmat. Islam dinamakan sebagai rahmatan lil alamin, itu artinya bahwa orang yang mengamalkan ajaran agama Islam pastilah hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Meskipun nampak di dunia itu sengsara, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang bahagia. Maka kita bertugas untuk kemudian menjadikan Islam itu benar-benar rahmat. Sebelum Islam rahmat kepada seluruh alam, ya Islam itu menjadi rahmat bagi kita. Nah, termasuk Islam itu mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dengan demikian, tajdid bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya juga bermuara pada implementasi atas nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, perkembangan, peningkatan, modernisasi yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah tetap berpijak pada nilai-nilai ajaran Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat di dalam Muhammadiyah itu ada 3 dimensi yang menjadi wilayah tajdid. Yang pertama adalah dimensi akidah dan ibadah. Pada perkara akidah dan ibadah itu berlaku pemurnian atau tajdid serta pembentukan akhlak mulia. Ketika Islam mengajarkan bahwa makan dengan yang baik adalah dengan tangan kanan, maka tidak benar sampai akhir zaman nanti bahwa makan dengan tangan kiri itu baik, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena itu sudah finish, sudah selesai. Itu ibadah yang sudah selesai di zaman di dalam Islam, sehingga itu tidak perlu dikembangkan lagi, tidak perlu dikreasikan lagi. Maka dalam hal ibadah dan juga hal akidah, kita tidak boleh melakukan pengembangan. Maka ukuran akidah dan ibadah yang benar itu adalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua adalah pembangunan sikap hidup dinamis dan kreatif, progresif dan berwawasan masa depan. Ini terkait dengan muamalah duniawiyah, berarti ini berlaku tajdid. Semakin ke depan, umat Islam ini harus semakin berkemajuan. Umat Islamnya harus berkemajuan. Islamnya tetap murni, tetapi umat Islamnya itu sudah berkemajuan. Islam dan kehidupan dunia itu adalah satu paket yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan sampai kemudian kita merasa dengan menjadi seorang muslim, dengan mengamalkan agama Islam, kita tertinggal zaman. Itu tidak benar. Maka teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kita harus kemudian memantapkan diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Nah, berikutnya tren tajdid dalam realitas sejarah. Ketika kita berbicara tentang tajdid, maka sesungguhnya kita melihat bahwa tajdid atau pembaharuan ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan akan terus ada setiap 100 tahun. Di penghujung 100 tahun itu akan tetap ada. Maka tren tajdid itu akan terus ada dan kemudian berkembang. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita menjadi orang bagian dari tajdid itu ataukah tidak gitu. Nah, tren-tren tajdid itu ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah tajdid yang kemudian bercorak salafiyah, yaitu bercorak pemurnian. Apa-apa diukur dari zaman Nabi. Semua hal, bukan hanya dalam hal akidah dan ibadah, tapi dalam hal muamalah dan duniawiyah mereka merujuk kepada zaman Nabi. Bahkan pakaian pun zaman Nabi ya salafi, ada pakai jubah ya jubah. Batik tidak pernah pakai batik, tidak pernah pakai baju kotak-kotak, tapi semua pakai jubah. Bahkan ke sawah pun pakai jubah kan begitu. Itu salafiyah begitu, mengembalikan semua urusan, semua perkara seperti sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tren tajdid yang berbentuk reformasi atau modernisasi. Yang berbentuk reformasi ini sangat berkemajuan, bahkan kemudian sampai ada yang kebablasan, lahirlah kemudian sekularisme, materialisme, dan isme-isme yang lain itu.
Yang reformasi tanpa kemudian didasari dengan pemurnian berkembang mengarah kepada perkara-perkara yang juga tidak baik. Jadi perkara yang tidak baik itu apa? Muncullah kemudian memisahkan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kemudian sholatnya tidak berbekas, ya sholat, ya maling, kan begitu. Itu terjadi dan itu tidak benar. Gitu. Itu yang kemudian ada kebablasan. Nah, yang ketiga adalah tren tajdid yang merupakan perpaduan antara pemurnian dan reformasi. Perpaduan pemurnian dan reformasi. Nah, yang inilah yang kemudian seperti Muhammadiyah itu merupakan perpaduan antara pemurnian dan juga reformasi. Yang kebablasan nanti masuk pada liberalisasi, sekularisasi, neopos tradisionalisme, dan neopos modernisme. Yang kebablasan ini sampai kemudian meninggalkan Islam. Meskipun mereka tetap berkedok Islam, misalkan mereka mengadakan kegiatan kajian keimanan bersama dengan seorang pendeta, ya itu termasuk orang-orang liberal yang kemudian sudah kebablasan dan salah jalan. Kalau kita bisa melihat dengan diagram gitu ya, dengan diagram lingkar gitu ya. Antara lingkaran salafi dan juga modernisasi itu seperti ini. Yang keluar dari sini adalah salafi yang kemudian menolak kemajuan zaman. Yang ini adalah reformasi yang kemudian kebablasan sehingga sampai terjadi sekularisasi dan juga pluralisme dan lain sebagainya. Yang tengah-tengah ini adalah perpaduan antara keduanya, antara reformasi dan juga pemurnian. Nah, bentuknya apa saja? Nah, ini contohnya. Contoh atau tokoh-tokoh pembaharu klasik dan juga kontemporer. Misalnya ada Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1730 sampai 1791. Ada Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897. Ada Muhammad Abduh 1848 1902 05. Ada Muhammad Wasididdo 1865 sampai 1935. Kalau kita melihat, ini hitungannya ya tahun, ratusan tahun. Hampir setiap 100 tahun ini ada tokoh-tokoh. Nanti bisa dipahami sendiri, dikaji sendiri tentang tokoh-tokoh ini. Nah, sekarang di Indonesia gerakan pembaharuan itu tidak berupa tokoh atau satu ulama, tetapi berupa organisasi. Misalnya ada organisasi Jamiatul Khair dan Al-Irsyad yang didirikan pada tanggal 18 Juli tahun 1905. Syarikat Islam yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 11 November tahun 1912. Ada Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Bertepatan dengan 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah. Kemarin itu adalah ulang tahun atau milad Muhammadiyah yang ke-112 dalam hitungan kalender Hijriah. Ada persis tahun yang didirikan tahun 1923, tepatnya pada tanggal 17 September. Nah, organisasi-organisasi ini ada termasuk organisasi pembaharu Islam yang kemudian berjuang untuk kemudian apa? Memurnikan ajaran agama Islam yang tercampur dengan ajaran yang lain dan juga mengembangkan atau mengamalkan syariat Islam yang kemudian belum banyak diamalkan oleh orang-orang Islam pada umumnya. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, itulah penjelasan singkat terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa diambil hikmah